negeri kita ini dikenal sebagai negeri yang amat sangat kaya raya dengan sumber daya alam, dengan hasil hutan, hasil kebun, hasil pertanian, mineral, minyak dan lain-lain. Tetapi kenyataannya rakyat kita ini masih kebanyakan menderita kemiskinan. Bagaimana dengan utang luar negeri kita? Bagaimana dengan pergerakan ekonomi rakyat, dengan harga beras yang naik? Itu kan yang harusnya kita persoalkan untuk dapat diselesaikan, dapat dimitigasi. Jangan kita tergiur pada sekedar kekuasaan, lalu semua berlomba-lomba, tetapi melupakan tanggung jawab terhadap rakyat. Jangan sampai perburuan kekuasaan, lalu melupakan nasib rakyat. Coba dilihat, kita itu seumur-umur tidak pernah yang namanya perdagangan itu surplus. Selalu defisit, selalu minus. Coba dilihat di tahun 2022, kita surplus 54 miliar US dollar. Itu kalau dirupiahkan 831 triliun rupiah. Kita sekarang ini surplus terhadap Amerika. Barang kita yang ke Amerika sama barang mereka yang ke Indonesia, itu lebih banyak barang kita yang ke Amerika. Surplusnya 16,6 miliar US dollar atau 253 triliun. Surplusnya 253 triliun. Yang paling penting perkuat kerjasama kebangsaan kita sehingga persatuan kita tetap terjaga, kesatuan kita tetap terjaga. Kita semuanya sudah banyak perubahan-perubahan yang telah kita lakukan sehingga ke depan memang harus kita lanjutkan perubahan-perubahan yang telah kita lakukan. Coba saya tunjukkan pergeserannya seperti apa, perubahannya seperti apa. Dulu pembangunan itu selalu Jawa sentris. Infrastruktur dibangun hampir 70% selalu di Jawa. Kemudian kita geser menjadi Indonesia sentris. Dan itu kelihatan untuk pembangunan-pembangunan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Umum, Pak Zulkifli Hasan. Yang fisik, contoh infrastruktur, itu kita sudah menghabiskan anggaran 3.309 triliun rupiah. Kemudian pergeserannya terjadi karena infrastrukturnya siap, misalnya jalan tol, bandara, airport sudah siap di luar Jawa, dihubungkan dengan kawasan industri, kawasan perkebunan, kawasan pertanian, kawasan pariwisata. Kemudian investasi menjadi bergeser. Dulu 70-30, selalu investasi itu di Jawa, 70. Sekarang sudah bergeser, 53% itu di luar Jawa, bukan di Jawa lagi. Ingat, kita ini negara besar. Negara besar. Sekarang penduduk kita sudah 282 juta jiwa. Hidup di 17.000 pulau. Nah, kok yang dikerjain untuk Jawa terus? Terus yang 16.999 pulau itu diapakan? Inilah pergeseran yang tadi saya sampaikan. Yang pertama. Yang kedua, dari kota sentris bergeser ke desa sentris. Apa buktinya bahwa kita sudah ke desa sentris? Sampai sekarang dari 74.800 desa yang kita miliki, kita telah gelontorkan 470 triliun rupiah dana desa. Ini komitmen menggeser dari kota sentris menuju ke desa sentris. Sehingga jalan-jalan produksi desa itu semuanya terbangun, meskipun belum selesai. Dan yang ketiga, yang ini akan kita geser betul. Jangan sampai berbelok lagi.
yang namanya ekspor bahan mentah, kita geser menjadi ekspor barang setengah jadi atau barang jadi. Meskipun resikonya kita banyak dimusuhi negara-negara lain. Karena pabrik-pabrik di sana, industri di sana menjadi stop karena bahan mentahnya tidak kita ekspor. Itu yang namanya hilirisasi. Kita telah stop di 2020 nikel. Kita digugat oleh Uni Eropa di WTO, digugat. Dan tahun kemarin atas gugatan itu kita kalah. Kita kalah. Kalah jangan mundur. Kalau kita kalah kemudian kita ragu dan berbelok lagi ekspor bahan mentah, sampai kapanpun negara ini tidak akan menjadi negara maju. Itu selalu saya ulang-ulang pada menteri, ya kita kalah, tapi terus maju. Usahanya apa? Ya banding. Nggak tahu nanti kalau banding lagi kalah, apakah ada banding lagi? Diberi kesempatan ya banding lagi. Tapi apa dampaknya? Saat kita banding, digugat, banding, industri kita sudah siap. Kalau dibuka, industri kita sudah siap. Nikel sudah siap kita sekarang ini. Kita akan stop lagi bulan Juni, boksit. Stop. Padahal, hati-hati, 90% ekspor bahan mentah boksit kita itu ke Tiongkok. Enggak tahu, dia nanti gugat kita enggak. Kalau digugat ya berarti nikelnya digugat Uni Eropa, boksitnya digugat Tiongkok. Karena 90% ekspor bahan mentah kita ke sana. Tapi dengan stop nikel, stop boksit, stop timah, stop tembaga, stop emas, apa yang akan kita dapatkan? Banyak yang bertanya pada saya, Pak ini di stop yang dapat perusahaan-perusahaan gede. Jangan keliru. Nikel itu waktu kita stop ekspor kita di 17 triliun. Setelah sekarang menjadi barang jadi, barang setengah jadi, ekspor kita sudah di angka 450 triliun. Dari situlah negara mendapatkan yang namanya pajak penghasilan, pajak PPN, pajak karyawan, penerimaan negara bukan pajak, dapat biaya ekspor. Kalau kita ikut di perusahaan itu seperti di Freeport kita dapat dividen, dapat royalti. Dari situlah masuk sebagai penerimaan negara. Dari penerimaan negara itulah kita bisa membiayai pembangunan di desa. Kita bisa menganggarkan bantuan sosial. Jadi alurnya seperti itu. Dampak hilirisasi itu luar biasa besarnya. Kalau ini semua bahan-bahan mentah bisa kita hilirkan semuanya. PDB bisa melompat ke angka 11.000 triliun. Lapangan kerja yang akan terbentuk bisa 10,5 juta. Jangan sampai ekspor mentah kita terus lakukan, yang dapat kesempatan kerja itu adalah yang di negara yang membeli bahan mentah kita. Apakah ini akan kita terus-teruskan? Saya kira jawabannya tidak. Apapun resikonya, pemimpin Indonesia berikutnya harus berani dan tetap hilirisasi ini diteruskan. Karena membuka lapangan kerja 10,5 juta. Kader PAN, kader PAN.